Oke, sebenarnya yang saya lakukan sekarang itu lebih cocok dikategorikan tahap UI UX design ya. Jadi permasalahan yang kamu punyai, requirement-nya kamu sudah buat, kemudian kamu ceritakan aplikasinya, kemudian UI UX designer itu akan merancang dengan Figma. Ini misalnya harusnya dia merancang dengan Figma. Tapi dengan menggunakan Glide Up, saya nggak butuh seperti itu. Saya sekedar ya drag and drop, tampilannya dapat, selesai. Contoh seperti ini. Tujuan dari Gold Base Shirkah aplikasi ini kan menunjukkan Shirkah mana yang sedang butuh pendanaan. Right. Di sini RWID lagi onboarding ya kan. Oke. Kalau dia ngeliat seperti ini, maka di sini harusnya ada tombol danai gitu kan. Oke, kita tambah, langsung aja kita buat. Nanti misalnya perubahan ya dirubah aja gampang. Oke. Ini kasih nama support. Dukung Shirkah ini. Ya kan? Dukung Shirkah ini. Kemudian gimana dukungannya nanti dulu aja. Nah, kemudian kalau dia mau mendukung, maka dia harus tahu dulu kan hal-hal terkait Shirkah ini, apakah visinya, misinya, plannya, foundernya, cara kerjanya, dari mana revenue-nya, apakah sudah punya revenue, apakah sudah ada laporan keuangan, estimasi return of investment. Jadi nggak bisa ya investment itu masuk hilang, nggak bisa. Itu bukan investment, itu namanya apa namanya? Itu namanya donasi. Donasi itu 10 juta dianggap hilang. Investment itu masukin 10 juta, tetap ada hitung-hitung balik modalnya, tapi tetap ada resiko hilang, tetap ada resiko, tetap harus diterima risikonya. Tapi nggak berarti silakan nanti pakai hilang, nggak bukan seperti itu. Tapi tetap ada hitung-hitungan. Nah, untuk melakukan hitungan-hitungan itu, di sini saya akan tambahkan beberapa menu. Oke, menu itu saya buat sheet-nya di sini. Sebenarnya nggak buat sheet di sini bisa, cuma nanti nggak muncul di Google Sheet, karena itu saya mulai dari Google Sheet-nya. Oke, sirkanya seperti ini. Kemudian saya mau nambahin menu di dalam sirkahnya seperti ini. Menu sirkah row ID ya, row ID nanti biarin dibuat sama Glide. Ini nama menu, keterangan ya mungkin cukup, nama menu keterangan. Oke, kemudian saya tambahkan di sini. Nah, dia belum muncul kan, kita refresh dulu aja. Ya, muncul menu sirkah, new row supaya dibuatin row ID. Right. Kemudian row-nya apa? Pertama saya pengen dulu visi dan misi. Apa tujuan Shirkah ini dan cara mencapai tujuan. Visi dan misi itu artinya itu ya. Oke, kemudian saya masuk di sini. Oke, kemudian ini tambahnya namanya inline list. Oke, pertama kali dia langsung aja ngawur kan, kita kasihin menu Shirkah. Oke, kita hapus aja. Oke, kemudian tambahin detailnya, kita tambahin keterangan, ya kan? Kalau keterangan kepanjang, buatin allow text wrapping. Nanti dia akan baca nih. Nah, yang menarik teman-teman, nggak di coding ya. Jadi visi dan misi. Jadi kamu tahu nanti menu ini ada visi dan misi. Kemudian berarti selanjutnya saya akan buat yang lain. Sebaiknya saya buat di Glide aja supaya ada row ID. Berarti di misi. Oke. Setelah visi dan misi, kemudian produk dan jasa atau jasa. Ya, oke. Kira-kira apa lagi? Jadi sebenarnya kamu lagi ngeliat proses pengembangannya ya. Kamu sedang ngeliat proses pengembangannya, jadi kamu akan tahu secara nyata gimana cara saya mengembangkan gold based Shirkah ini. Nothing to be hide of, gak ada yang sembunyikan.
tim, mungkin sebaiknya tim ya, karena kalau nanti mau dipindah tinggal istirahat aja. Oke. Mungkin sudah saatnya langsung ke masalah laporan keuangan ya. Udah langsung ke masalah laporan keuangan. Itu berarti, tapi saya sedang mempertimbangkan kalau orang ini benar-benar baru. Kalau sirkanya benar-benar baru. Ini kan sirkanya masih sudah jalan ya, RWID itu udah jalan. RWID itu udah jalan dan ada profit loss kelihatan jelas. Jadi ya orang akan ada kelihatan jelasnya. Misalnya kemarin tuh labanya 16 juta. Berarti laba 16 juta dengan pembagian ketiga pos 16 juta aja ya. Dibagi 3 5 jutaan ya, benar tuh. 16 tuh agak dibagi 3. Memang bagi 3 jadi nggak enak ya, mungkin saya jadikan nanti 25 50 atau berapa supaya nggak jelek seperti ini. Nah, sini nih berarti 5,5 juta 300 ribu dalam bentuk emas, sisanya ke founder, sisanya lagi ke para pemodal. Itu yang dibagi. Jadi labanya adalah 5 juta. Oke, paham ya? Right. Oke, kemudian saya sebaiknya langsung biaya yang dibutuhkan. Mungkin sebenarnya tepatnya langsung biaya yang dibutuhkan. Setuju kan? Pikir lagi. Ya kan? Jadi dia tahu biaya operasional, jangan biaya yang dibutuhkan. Nanti biaya yang dibutuhkan kehitung berapa dana yang dibutuhkan untuk pengumpulan modal. Tapi ini sebaiknya kebutuhan biaya operasional. Langsung aja bulanan. Ya kan? Nah, karena itu teman-teman di bagian ini saya ngerevisi banget sirkah atau apalah mudorobah yang ada di keputusan MA. Mereka kan bilang kalau pemodal punya modal aja tetap harus ngeluarin uang dan bagi hasil dari uang, nggak boleh gaji. Kalau cara seperti itu orang startup nggak mau pakai sirkah. Ngapain pakai sirkah? Sudah aku punya ide, aku ngajukan usul, aku hanya boleh bagi hasil, nggak dapat gaji. Yang bener aja, lebih baik aku ke venture capital, dia pakai riba, fine, asalkan gajiku banyak, ya kan? Jadi kalau kalian ada sesuatu sistem yang mengganggu kalian, membatasi gerakan kalian, ya kalian harus pahami harusnya sistem ini diperbaiki dong. Jangan patuh dengan sistem yang ada. Oke, lanjut. Udah ada biaya personal bulanan. Oke, kemudian laporan laba rugi. Profit loss itu laba rugi. Laporan laba rugi ini harus saya utamakan banget ya, karena saya pakein emoji deh. Saya jadikan penting, apalah ya, fire. Atau nanti malah dikira kebakaran. Laporan laba rugi itu berarti
Kalau baru gitu profit loss maksudnya gross sell dikurang cost. Tiap periode. Saya bilang tiap periode ya, maunya tiap bulan, tapi saya sedang mikir gimana kalau periode itu bukan masalah sebulan, tapi kalau sudah bisa mencapai 100 juta itu satu periode. Asik ya seperti itu. Kalau misalnya lebih, padahal gaji tetap dalam per bulan, jadi makanya kalau dalam sebulan saya bisa lebih dari sekali 100 juta, wah itu berarti bagus banget. Oke. Oh jangan, kayak rugi ya. Jangan deh ini, apaan baru. Saya sedang menghitung berapa sih kebutuhan RWID. Laporan laba rugi sebaiknya saya pisah dulu, ada laporan sell ya. Sorry report. Dan pada penjualan. Aktivitas ekonomi sama perusahaan. Ini saya mau taruh di atas. Ini masalah gini, saya pengen taruh di atas, cuma saya nggak bisa nyeret. Saya hanya bisa nyeret di sini. Kalau kamu lihat, ya dia butuh waktu sih. Kadang refresher ada lama. Oke, udah ya penjualan ya. Nah itu dia. Penjualan saya kasih gambar uang aja. Gold, uang ada ya. Our money deh. Money bag. Apa? Money bag. Tambahkan di sini. Nah ini ya, kadang ada sedikit hal-hal yang enggak since di editornya Glide Apps sih, kayak gini nih. Pas seperti ini kalian harus pakai panduan yang ada di Google Sheet. Ya kan? Ini Google Sheet itu yang terbaik. Ya kan? Oke. Kalau kamu lihat di sini tampilannya, ya ini kan tampilannya bener, ya kan? Cuman yang di situ itu dia nggak bagus. Oke. Penjualan. Oh ini sebaiknya jangan biaya operasional ya, laporan biaya. Apa namanya? Kita jadikan di sini laporan biaya. Laporan biaya. Apalah. Cost breakdown sih saya tiga itu aja udah cukup. Atau Grab ya. Nah ini nih. Ini saya masukkan ke laba rugi aja. Ada ini penjualan. Kemudian biaya ini. Nah, itu ya. Kemudian di sini nggak refresh, nanti lebih refresh di sini deh. Toh di refresh aja. Yes, ya kan? Kebutuhan dana untuk apa saja, laporan ini dia laporan. Jadi laporan di Circa itu ini aja. Dan mungkin saya akan nge-breakdown ini ya. 3 ini saya breakdown aja. Ini ya kan? Ya ini sebagian saya breakdown aja nih. Laporannya jadi terpisah. Kemudian ini
Ini terakhir saya tambahkan, oke nih, ini yang penting. Ini kebutuhan pendanaan. Oke. Dana yang dibutuhkan Sirka untuk memulai proses operasional. Kita melanjutkan. Setel di sini. Oke. Dan ini saya pisah. Nah, karena saya pisah, saya akan duplikat aja. Oke. Cuman duplikat itu saya hapus aja. Yang ini, nanti dia dibuatin yang baru. Kemudian ini saya masukkan ketiga aja ya, laporan keuangan. Jadi kamu lihat di sini tuh kita benar-benar langsung rancang, langsung coding jadi. Menu Sirka, laporan keuangan, oke ya. Right. Untuk itu kita langsung refresh. Right. Harusnya udah berubah. Tapi ya udah, kita refresh dulu aja. Kenapa dia belum berubah? Oh, ini belum ya. Ini seperti ini. Untuk ngapus terus tuh kadang sama si Get app-nya nggak terlalu bagus sih. Saving karena ada proses sinkronisasi ya. Ini butuh, let's say, saya force reload. Nah ini ya, oke. Nah maka kemudian saya buat laporan keuangan. Lihat di sini. Oke, kosong kan? Tambahin row baru. Nah supaya nambahin row ID. Dah selesai. Kalau udah selesai berarti kita bisa nambahkan dia ke sini. Oke. Ini berarti bisa saya kasih keterangannya misalnya apa ya? Proposal pendanaan. Kayak gitu aja. Kemudian saya duplikat aja. Saya jadikan di sini laporan keuangan. Ya kan? Oke, kemudian ini berarti bukan musika, tapi bisa laporan. Ya kan? Cukup. Untuk seperti ini berarti nanti sebaiknya nih penjualan di atas lah ya. Bisa tiba-tiba biaya dulu. Sebentar. Laporan itu sebaiknya ya di atas lah ya. Laba sell kurang cost, ya udah itu aja. Cek. Kalau sudah biarin aja nanti di refresh, tapi kalau mau dipaksa bisa. Beda. Oke, sip. Oke, kemudian harus diperhatikan teman-teman. Kalau kamu buka ini kan dia tabelnya sama ya. Ini oke, kemudian ini kamu buka ini. Itu maksudnya gini, kalau ini saya masukin, dia ada muncul kontrol kan. Kalau saya hapus, nanti semua ngikutin tuh. Gimana kalau saya maunya beda-beda? Jadi misalnya ini, jadi kalau ini dihapus, nanti dia ini berbeda. Nah, kalau mau seperti itu, kamu klik di sini. Dan saya lakukan show detail screen dan independent screen configuration per item. Nah, ini bagus. Kalau seperti ini ya, visi misi hapus misalnya. Nanti di yang lain ya nggak ngaruh. Ya, nah itu lebih aman, lebih nyaman. Jadi benar-benar menunya benar-benar detailer terhadap masing-masing ini. Oke, paham ya? Ini juga mau saya lakukan seperti itu, detail screen ke independent screen configuration per item. Oke, cukup kan? Kemudian setelah lagi nanti ada laporan profit share ya. Profit share-nya Sirka ini. Jadi Sirka yang saya bangun dengan gold based methodology itu pertama berapa laba tiap periode atau tiap bulan itu dibagi ke 3 pos. Pos pertama adalah profit share ke pemodal.
Kemudian saya bilang profit share, tapi sebenarnya saya gunakan kata-kata Mas Jacob aja deh. Royalti ke founder. Ketiga adalah pembelian emas. Itu akan muncul di sini sekaligus. Saya gunakan kata-kata royalti ini bagus ya, karena gini. Kenapa sih Pak Eko dapat juga total kami yang sama? Misalnya saya berdua nih. 50-50 ya kan? Kamu 50, aku 50. Dibagi 3, kamu 5. Ya, dibagi rata. Bagi hasil ke kamu, bagi hasil ke saya, simpan emas untuk kita memastikan kita akan punya backup kekuatan perusahaan, ya kan? Jadi misalnya yang saya ini yang punyaan saya sendiri ini yang ikuti banyak orang, maka tentu pilihan-pilihan banyak orang itu kan kecil-kecil ya kan? Karena banyak orang. Atau gini Pak Eko, kalau kita mau berdua aja gimana bisa? Berarti kamu masukin modal saya 500 juta. Siap nggak? Nggak siap, ya udah kecil-kecil. Gitu ya. Red, yang kedua, ini saya cukupin dulu. Kedua, saya akan ngebangun sistem untuk profit share kelihatan di sini. Ya, thank you.